Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Ardiansyah dengan NIM 2114200039 dari kelas Refinery 1A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang sulfur recovery unit. Saja yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu gas alam. Gas alam itu adalah suatu senyawaan hidrokarbon. Kenapa gas alam disebut senyawaan hidrokarbon? Ya karena gas alam ini sebagian besarnya disusun oleh unsur karbon dan hidrogen. Dan sebagian kecil lain berupa senyawa non-hidrokarbon sebagai impurities seperti sulfur, oksigen, nitrogen, dan beberapa logam. Kemudian, gas alam ini dapat dibagi secara umum menjadi dua, yaitu associated gas dan non-associated gas. Associated gas itu adalah gas yang keluar dari sumur bersamaan dengan minyak bumi atau kondensat. Kalau non-associated gas itu adalah gas yang keluar dari sumur gas tanpa ada ikutan minyak bumi atau kondensat. Jadi apa sih perbedaan kedua jenis ini? Perbedaan kedua jenis gas ini itu adalah terletak di cara pengambilannya. Yang associated gas ini itu diambil dari sumur minyak. Jadi gas terkeluar saat minyak ditarik ke atas menggunakan pompa. Kemudian gas tersebut akan terpisah saat minyak tersebut diolah di primary processing menjadi fraksi ringan dalam minyak atau biasa dikenal dengan petroleum gas. Sedangkan non-associated gas ini itu adalah gas yang diambil dari sumur gas murni. Jadi yang keluar ya hanya gas saja. Tetapi kadang-kadang juga ada kondensat. Kemudian gas alam juga bisa dibagi berdasarkan kandungan hidrogen sulfidanya. Berdasarkan kandungan hidrogen sulfidanya, gas dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama sour gas dan yang kedua itu sweet gas. Sour gas itu adalah gas dengan kandungan hidrogen sulfida lebih dari 5,7 mg H2S per meter kubik atau sekitar 4 ppm volume pada keadaan STP. STP itu adalah suhu dan tekanan pada kondisi normal. Sedangkan sweet gas ini itu adalah gas yang tidak mengandung H2S dengan jumlah yang signifikan atau banyak. Jadi, sour gas ini perlu diolah untuk menghilangkan kandungan H2S-nya. Karena kandungan H2S itu sangat berbahaya bagi lingkungan maupun manusia sendiri. Dan jika sour gas ini diolah, maka akan menjadi sweet gas dengan kandungan H2S yang kecil dan bahkan tidak ada kandungan H2S-nya sama sekali. Nah, kenapa sih H2S itu dibuang? Ya karena H2S itu memiliki banyak efek negatif bagi peralatan prosesnya, bagi lingkungan, atau bagi pekerjanya sendiri. Yang pertama, efek negatif H2S itu adalah dapat merusak peralatan proses. Kenapa H2S dikatakan dapat merusak peralatan proses? Itu karena H2S merupakan senyawa asam, di mana senyawa asam itu bersifat korosif. Nah, dari korosif ini itu dapat menimbulkan karat-karat pada peralatan proses yang sebagian besar itu berasal dari bahan besi. Jadi bila besi tersebut terus-terusan berkarat, maka akan menimbulkan kebocoran pada bagian-bagian tertentunya. Kemudian yang kedua itu dapat menimbulkan nilai bakar gas menjadi rendah. Jadi bila gas alam ini mengandung kandungan H2S yang banyak, maka nilai bakar gas itu akan menjadi rendah dan efeknya nanti harga gas tersebut akan menurun. Kemudian yang ketiga ini dapat meracuni pekerja. Seperti yang kita ketahui, gas H2S itu sangat beracun dan juga gas H2S itu tidak berbau. Jadi
pekerja bisa saja menghirup gas H2S ini tanpa disadari. Dan bila pekerja ini menghirup gas H2S melewati nilai ambang batas yang telah ditentukan, maka pekerja dapat pingsan di tempat. Dan bahkan bila tidak ada yang mengetahuinya atau tidak ada yang menolong pekerja tersebut dapat meninggal. Kemudian yang keempat yaitu dapat menimbulkan hujan asap. Jadi gas H2S ini bila tidak mengalami atau tidak melewati pengolahan terlebih dahulu dan langsung dibuang ke udara saja, itu dapat menimbulkan yang namanya hujan asap. Dan hujan asap ini itu sifatnya sangat merusak bagi lingkungan, baik itu benda mati atau benda hidup. Kemudian kita masuk ke pembahasan utama, yaitu sulfur recovery unit. Jadi kan kandungan H2S yang ada pada gas itu masih banyak. Jadi perlu dilakukannya yaitu proses penghilangan H2S di sulfur recovery unit. Jadi apa sih itu sulfur recovery unit? Jadi sulfur recovery unit adalah salah satu unit dalam pengolahan gas alam yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan H2S atau hidrogen sulfida yang ada dalam gas alam. Sulfur recovery unit ini itu bisa dilakukan dalam beberapa cara, dan kelas proses ini adalah salah satu caranya. Kelas proses sendiri itu adalah salah satu proses yang dapat digunakan untuk penghilangan hidrogen sulfida atau H2S dalam gas alam dengan cara mengubahnya menjadi elemen sulfur berbentuk padat. Kemudian langsung saja ke flow diagram Claus plan atau kelas proses ya. Jadi yang pertama itu ada feed, inlet feed yang berupa sour gas yang masih mengandung kandungan H2S yang dalam jumlah yang banyak. Kemudian sour gas ini akan masuk ke waste heat boiler atau furnace ini ya. Di sini itu sour gas tersebut akan dilakukan pemanasan. Dengan dilakukan pemanasan tersebut, nantinya akan membakar sepertiga H2S, akan jika H2S tersebut dilakukan pembakaran maka akan menjadi SO2 dan kemudian nanti akan menimbulkan dan akan membentuk elemen-elemen sulfur. Kemudian dari furnace tersebut akan masuk ke sulfur kondensor ini. Dan di sulfur kondensor ini itu akan mengalami pendinginan dan sekaligus kondensasi. Sulfur-sulfur yang telah terbentuk itu akan terkondensasi dalam bentuk cairan dan akan dikeluarkan melalui bawah sulfur kondensor. Dan kemudian gas yang masih terdapat kandungan H2S-nya tersebut akan mengalir ke heater untuk dilakukan pemanasan. Dan kemudian langsung masuk ke Claus reaktor. Di Claus reaktor ini gas-gas yang masih memiliki kandungan H2S itu akan direaksikan dengan oksida aluminium aktif atau titanium oksida. Di sini itu ditambahkan katalis bertujuan untuk menyempurnakan proses perubahan H2S menjadi elemen sulfur. Nah, di proses ini itu berlangsung dalam 3 tahap ya. Ya, pertama ini ada Claus reaktor pertama, kemudian masuk ke sulfur kondensa pertama, kemudian dipanaskan kembali, kemudian direaksikan kembali ke Claus reaktor 2 dan seterusnya hingga ke Claus reaktor ketiga. Dan untuk suhu operasinya itu di furnace ini yang pertama itu bisa mencapai 850 derajat Celcius. Dan untuk pemanasan yang pertama itu bisa nyampai 300 sampai 330 derajat Celcius. Untuk yang heater kedua itu bisa menyampai 240 sampai 250 derajat Celcius. Dan untuk yang heater ketiga ini sekitar 200 derajat Celcius. Dan di sulfur kondensor ini didinginkan hingga suhunya mencapai 100 sampai 150 derajat Celcius.
Dan gas-gas yang telah mengalami sulfur recovery unit ini itu akan melanjutkan ke proses selanjutnya yang namanya TGCU, Tail Gas Content Unit. Selanjutnya reaksi-reaksinya. Ya, reaksi ini ada yang reaksi pertama, reaksi kedua, sama reaksi total. Reaksi pertama ini terjadi dalam furnace atau pemanasan, bisa di furnace atau bisa di heater juga. Jadi ini tuh dengan bantuan pemanasan saja tanpa katalis. Nah, dengan reaksi 2H2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO2 dan 2H2O. Kemudian reaksi kedua ini itu terjadi di reaktor karena ada penambahan katalis tersebut. Nah, tujuan diadakan katalis, dia ditambahkan katalis itu untuk menyempurnakan proses perubahan H2S menjadi elemen sulfur. Jadi reaksinya itu adalah 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 3 per X SX ditambah 2H2O. SX ini itu adalah elemen sulfur. Kemudian reaksi totalnya itu adalah 10H2S ditambah 5O2 menghasilkan 2H2S ditambah SO2 ditambah 7 per 2S2 ditambah 8H2O. Selanjutnya itu adalah sulfur storage. Jadi sulfur-sulfur yang telah terkondensasi itu akan dikirimkan ke sulfur pit ini. Jadi dari sulfur kondensa pertama, kedua, ketiga akan dijadikan menjadi satu di sulfur pit ini. Dan kemudian sulfur-sulfur cairan tersebut itu akan diarahkan ke degassing ini. Degassing itu bertujuan untuk memisahkan gas H2S terlarut dalam sulfur cair tersebut. Kemudian setelah sulfur cair tersebut dimurnikan dari gas H2S terlarut, maka langsung disimpan di sulfur storage tank. Di sulfur storage tank ini juga nanti akan langsung disalurkan lagi melalui truk-truk tangki atau diproses lagi untuk pembentukan sulfur padat. Dan sulfur-sulfur ini nantinya itu juga akan dikirim ke industri-industri karena banyak sekali kegunaan sulfur tersebut di industri-industri. Dan ini itu adalah kegunaan sulfur. Yang pertama itu adalah komponen produksi pupuk. Kenapa sulfur digunakan dalam produksi pupuk? Ya karena sulfur itu sangat membantu dalam penumbuhan tanaman-tanaman. Seperti yang kita ketahui, setelah terjadi letusan gunung berapi itu pasti tanahnya menjadi subur. Dan kita tahu juga lava-lava atau lahar-lahar yang telah menjadi dingin itu banyak mengandung kandungan sulfurnya atau belerang. Kemudian yang kedua itu untuk campuran bahan kosmetik. Sulfur digunakan sebagai bahan kosmetik itu karena sulfur dapat membuat jerawat-jerawat atau komedo itu bersih untuk menghilangkan kuman-kuman dalam kulit itu juga bisa. Kemudian yang ketiga itu sebagai bahan utama disinfektan. Jadi sulfur itu juga dapat digunakan untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri. Dan khususnya itu digunakan untuk tanaman ya, bisa digunakan untuk pestisida kayak gitu. Dan di sebelah sini itu adalah gambaran sulfur-sulfur padatnya. Nah, sekarang tak terasa sudah di penghujung presentasi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini itu adalah sulfur recovery unit itu adalah unit yang digunakan untuk menghilangkan kandungan H2S yang ada dalam gas alam. Dikarenakan kandungan H2S tersebut itu sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, ataupun peralatan prosesnya itu sendiri. Terima kasih telah menyimak apa yang telah saya sampaikan, dan bila ada salah kata dalam penyampaian presentasi saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.